Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nirwana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan tentang pahlawan kita dari Kalimantan Timur, yaitu Abdul Muiz Hasan. Daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai. Abdul Muiz Hasan lahir di Samarinda 2 Juni 1924 dan meninggal di Jakarta 21 November 2005 pada umur 81 tahun. Beliau adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940 sampai dengan 1945 dan memimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945 sampai dengan 1949. Sejak remaja, ia mengikuti aktivitas pergerakan kebangsaan di Samarinda dan belajar masalah politik pada A.M. Sangaji. Pada tahun 1940, ia mendirikan Roekoen Pemuda Indonesia atau Repindo dan menjadi ketuanya. Bersama A.M. Sangaji, ia mendirikan lembaga pendidikan bernama Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat pada tahun 1942. Ia bergabung dalam Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia atau P3KRI untuk mewujudkan Proklamasi Negara Indonesia di Samarinda tahun 1945 dan mendirikan Ikatan Nasional Indonesia atau INI, cabang Samarinda yang bertujuan menentang pendudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya. Tahun 1947 ia menjadi ketua Front Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung RI dan menentang federasi yang dibentuk oleh Belanda. Keluarga dan pendidikan Sunting Abdul Muiz Hasan adalah seorang yang beretnis Banjar. Ia merupakan putra kelima dari Muhammad Hasan, yakni seorang tokoh syarikat Islam Samarinda pada masa pergerakan kebangsaan. Kakeknya dari pihak ayah bernama Haji Muhammad Saleh yang berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan, sedangkan kakek dan nenek dari pihak ibunya berasal dari Banjarmasin. Pada usia 5 tahun, Abdul Muiz Hasan bersekolah di Masjid School yang didirikan oleh Aminah Joy Koer bersama suaminya, Muhammad Jakob. Ia memperoleh ijazah mulo dari Institut Het Zonickland. Di samping itu, ia juga memiliki ijazah boekhouding A dan B serta menamatkan Hollands Inland School atau HIS di Sungai Pinang, Samarinda. Pendidikan politiknya diperoleh dari A.M. Sangaji, seorang tokoh pergerakan penyadar ex-PS2 bersama Haji Agus Salim pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1944, dalam usia 20 tahun, Abdul Muiz Hasan menikah dengan Fatimah yang lebih muda 4 tahun darinya. Ia dan Fatimah dikaruniai 6 putra dan 1 putri. Ia mempunyai adik kandung bernama Muhammad Syarkawi Hasan yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia periode 1982 sampai dengan 1988 serta Ketua Majelis Kehormatan dan Penasihat Pengurus Besar PDGI periode 1988 sampai dengan 2003. Pada akhir tahun 1949, bersama Front Nasional, ia menuntut kepada pemerintah lokal untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan bergabung dengan RI Jogja. Tuntutannya tercapai dengan berintegrasinya Keresidenan Kalimantan Timur di wilayah RI pada tanggal 10 April 1950. Ia mengadakan Kongres Rakyat Kaltim pada 1954 untuk menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur supaya pembangunan dapat meningkat. Tahun 1956 tuntutan dipenuhi dan 9 Januari 1957 Kaltim resmi berdiri sebagai provinsi. Tahun 1960 ia menjadi ketua komisi gabungan di DPR gotong royong yang bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok Agraria. Pada tahun 1962 ia menjadi Gubernur Kalimantan Timur kedua. Pada tahun 1963
64, ia mencegah usaha pembakaran Keraton Kutai oleh massa dan tentara suruhan Panglima Kodam Mulawarman. Tahun 1966, ia berhenti sebagai gubernur dan menjadi pegawai di Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Tahun 1968 hingga 1970, ia kembali menjadi anggota DPR RI mewakili PNI. Pada tahun 1976, ia pensiun dari PNS dan berkiprah di bidang sosial, kemasyarakatan serta menulis artikel dan buku hingga 2004 dan meninggal dunia pada tahun 2005 dalam usia 81 tahun. Tahun 2018, sebuah kelompok pemerhati sejarah yang independen mengajukan usulan calon pahlawan nasional Abdul Muiz Hasan kepada Wali Kota Samarinda. Pada sejarawan akademis dalam Seminar Nasional 2019 menilai Abdul Muiz Hasan layak diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai pahlawan nasional. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.